Chapter 951, The First Commercial Bank of Wuzhou. Kota Jujin, sesuai namanya, mengumpulkan emas dan perak. Karena apa yang disebut kekayaan dapat melewati para dewa, Anda juga dapat membeli hantu. Di bawah kendali seluruh kerajaan bintang pedang Zhongzhou, kebanyakan dari mereka dikendalikan oleh keluarga kerajaan dan pejabat kerajaan senior, tetapi ada pengecualian. Ini adalah kota Jujin, kamar dagang terbesar di 5 negara bagian, dan kantor pusat Haichuan Commercial Bank Bumi, bahkan keluarga kerajaan bintang pedang, sulit untuk campur tangan di dunia. Tetapi apakah benar-benar sulit untuk campur tangan? Itu tidak benar. Empire Ironhoof, Megatron, belum lagi bisnis kecil. Bahkan jika Anda menguasai dunia lagi, apa yang terjadi pada orang kaya dan musuh? Di bawah kekuatan yang kuat, emas dan perak baru saja datang dan pergi, dan orang-orang tidak melawan orang kaya. Bagaimana orang kaya bisa melawan para pejabat sejak zaman kuno? Ini adalah kebenaran, dan alasan mengapa tempat ini dikendalikan oleh bisnis hanyalah karena kebutuhan kekaisaran. Lagi pula, bahkan jika kerajaan bintang pedang dan Sisu adalah musuh, mereka juga membutuhkan sirkulasi barang yang diperlukan. Mineral dan ramuan Sisu dan mineral dan harta karun eksotis di Zhongzhou perlu ditukar. Ini membutuhkan perantara untuk beroperasi. Perusahaan bisnis adalah pengusaha seperti itu. Kekaisaran memberinya kekuatan besar untuk menghubungkan 5 negara bagian, dan membangun saluran komunikasi antara 5 negara bagian. Dan memainkan peran yang menentukan di Zhongzhou dan bahkan 4 negara bagian lainnya. Selama ribuan tahun, karena kedamaian pikirannya, ia tidak menginjakkan kaki dalam perselisihan hak apapun dan mendapatkan kepercayaan bersama dari mereka yang berkuasa di 5 negara bagian. Yang telah membuka pintunya untuk kenyamanan. Sedemikian rupa sehingga bisnisnya semakin besar dan lebih besar, menjadi komuter sejati Wuzhou. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, ratusan mil garis bujur dan garis lintang telah cocok satu sama lain, dan mereka lebih bertalenta. Mereka lebih mendesak untuk pertukaran bahan di berbagai negara, sehingga mereka diberikan kekuatan penuh. Memberi Haichuan kamar dagang kekuatan operasi yang lebih besar dan mengatur susunan transmisi 5 negara mereka sendiri. Untuk memudahkan pengiriman bahan, ini dapat digambarkan sebagai suatu prestasi, dan orang-orang yang tidak hebat tidak berani melakukannya. Anda harus tahu bahwa begitu susunan teleportasi 5 negara ditetapkan dan jatuh ke tangan individu, itu setara dengan kehilangan kendali. Orang lain dapat dengan mudah berbaris ke pedalaman kekaisaran. Ada pintu belakang. Jadi terlepas dari Zhongzhou, tidak satupun dari 4 negara bagian lain yang memiliki transmisi seperti itu di tangan individu, umumnya dikenal sebagai Sangdao. Di antara negara-negara bagian, hanya susunan teleportasi resmi yang dibuka oleh kekuatan tertinggi yang dapat lewat, sehingga batas negara bagian dapat diperkuat kapan saja. Dapat dilihat bahwa setelah Baili Jingwei mengambil alih dinasti, bagaimana berani menempatkan kekuatan seperti itu pada orang-orang dan mempercepat akses komersial. Dan keberaniannya tidak ditentukan oleh kepalanya, tetapi di belakangnya adalah dukungan dari kekuatan yang kuat. Kerajaan bintang pedang tidak pernah takut akan mata-mata dari 4 negara bagian lainnya, dan tentu saja tidak takut bahwa 4 negara bagian lainnya akan mendatangi mereka untuk membuat masalah. Atau langsung mengenai Huanglong. Karena Huanglong dari Zhongzhou adalah Jianzun yang tidak terkalahkan, Anda dapat mengalahkan orang tuanya, dan Zhongzhou lebih dikalahkan. Sangat disayangkan. Tidak mungkin, dia sudah terlalu kuat, tidak ada yang merupakan jumlah dari triknya, bahkan jika Anda memiliki lebih banyak tuan, itu akan menjadi kematian. Selain itu, Raja 9 Pedang ditempatkan di 9 wilayah, dan seluruh Zhongzhou adalah neraka Senrou. Bahkan jika klan pertama Dongsu dan keluarga Sangguan semua ada di sini, ia ketakutan sepanjang hari. Menunggu. Justru karena latar belakang yang kuat itulah Baili Jingwei menangani urusan politik, dan bahkan lebih dari itu ia dapat melakukan apapun untuk menampilkan bakatnya tanpa takut akan rasa takut. Namun, meski begitu, ada banyak batasan pada transmisi jalur bisnis ini. Selain segel dari perusahaan bisnis Haichuan, itu juga membutuhkan persetujuan pemilik nominal kota Jujin, keluarga kerajaan. Dan Baili Jingyu untuk lulus, yang dianggap sebagai asuransi ganda. Juga, jangan sampai pihak lain benar-benar mengambil tindakan. Masih ada banyak kebingungan di sini, membiarkan orang memimpin, menyesali kecemasan setelah makan kerugian besar. Namun, sistem ini adalah sistem, dan asuransi ganda telah disiapkan, tetapi akhirnya akan diterapkan oleh seseorang. Mungkin itu karena mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan kerajaan mereka sendiri. Mungkin mereka tidak keberatan dengan penyalahgunaan bisnis ini, mereka merasa nyaman dengan bisnis Haichuan. Atau mereka terlalu menghina para penguasa Sizu. Singkatnya, asuransi kedua ini, Baili Jingyu,
sebenarnya itu adalah biasa-biasa saja yang tidak bisa menjadi biasa-biasa saja lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sepanjang hari kecuali angin dan salju, dan penanaman itu bukan apa-apa. Orang yang berusia lebih dari 300 tahun hanya dapat mengolah diri mereka sendiri sesuai dengan keadaan mereka. Jika dia bukan anggota keluarga kerajaan, dapatkah dia menjadi pemilik kota di Zhongzhou, di mana ada begitu banyak bakat? Yaitu, tempat berlindung leluhur. Dengan cara ini, pemegang kekuasaan yang sebenarnya dari seluruh kota Jujin benar-benar jatuh ke tangan Haichuan Commercial Bank. Saya sudah lama menjelajahi semuanya di sini. Sosok Zuofan yang sendirian datang ke batu giok bertata emas dan gerbang kota yang megah. Di belakang Ti Kuno masih tidur, matanya sedikit menyipit dan dia berjalan masuk. Cedera dari 3 mata rantai kuno sekarang tampaknya benar-benar pulih. Setelah itu hanya trauma, selama pendarahan dihentikan. Tetapi sangat aneh bahwa 3 mata rantai kuno masih sangat lemah, vitalitasnya belum pulih dan tidak sadarkan diri. Selama periode ini, Zuofan memurnikan banyak pil tonik untuk diberikan kepadanya. Tetapi ia tidak melihat adanya peningkatan. Tampaknya apapun yang dia makan, obatnya akan hilang dari tubuhnya, dan akan menghilang dalam sekejap, dan itu tidak akan diserap sama sekali. Untuk hal yang aneh seperti itu, Zuofan tidak dapat memahaminya, dan tidak bisa mendeteksinya. Akhirnya dia harus melanjutkan rencana aslinya dan kembali ke Shizu untuk mencari 2 monster tua untuk didiskusikan. Mereka adalah jenis unicorn yang sama, monster tua yang hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Mereka memiliki informasi yang cukup dan harus memahami alasannya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa tidak akan ada sisi lain. Zuofan masih harus menggunakan 5 susunan teleportasi negara ini untuk mengirim Xiao Sanzi kembali sesegera mungkin. Untungnya, kehidupan Xiao Sanzi bebas dari kekhawatiran sekarang. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Di jalan yang ramai, ada banyak lalu lintas. Anda datang dan pergi, sepasang ayah dan anak yang kesepian diam-diam diselingi di antara kerumunan. Melihat-lihat segala sesuatu di sekitar mereka. Dan sepertinya mencari sesuatu. Tiba-tiba, mata Zuofan berbinar, dan dia telah menemukan tempat yang ingin dia tuju. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi melintasi lengkungan ceria. Dan sejauh yang dia bisa lihat, ada halaman yang tinggi. Kedua tuan dari dunia yang melelehkan jiwa di pintu depan berdiri lekat-lekat di sana. Mata kedua murid tidak menyipit, seperti robot, melakukan tugasnya, dan tidak ada apa-apa. Di atas mereka, sebuah plakat emas, yang menunjukkan semangat tiran lokal, adalah 4 huruf besar surat itu, perusahaan komersial Haichuan. Jika kamu ingin meminjam bisnis, kamu harus menyelesaikan rumah utama terlebih dahulu, hahaha. Tidak bisa menahan senyum ringan, Zuofan berjalan ke sana dengan punggung di Ti Kuno. Tapi dia tidak menunggu dia masuk ke pintu, dan 2 tangannya yang kuat menyilangkannya untuk menghentikannya. Mau tak mau terpana, Zuofan tampak akrab dengan adegan ini, dan dia tampak diperlakukan seperti ini ketika dia pergi ke Qianlong Pavilion. Tentu saja, semua antek anjing di dunia adalah sama. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Meskipun keduanya menghentikannya, mereka tidak membuat gerakan menghina, tetapi membungkuk sedikit, dengan sangat sopan berkata, "Tuan, tolong apa itu?" Bicara tentang bisnis? Bisnis apa? Apakah aku harus memberitahumu? Panggil kepala sekolahmu. Memandang mereka dengan dingin, Zuofan tidak yakin. Di bawah hati saya, diperkirakan bahwa kedua pengawas ini harus mendominasi. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa mereka berdua tidak marah, tetapi berkata dengan ekspresi rendah hati, "Hehehe. Jangan salah paham, Tuan, kami tidak menanyakan apapun kepada Anda. Sikap pelayanan perusahaan Haichuan kami adalah memasuki pintu ini adalah pelanggan. Tetapi Anda juga tahu bahwa orang dibagi menjadi 3, 6, 9, del. Dan bisnis juga memiliki ukuran yang berbeda. Spesifikasi bisnis yang kami lakukan di sini relatif tinggi, sehingga kontaknya adalah beberapa pelanggan besar. Jika bisnis Anda tidak cukup besar, saya sarankan Anda untuk toko kami yang lain hanya berjarak 500 meter di depan Anda, dan Anda dipersilakan untuk bekerja sama dengan kami, terima kasih." Tanpa sadar, Zuofan menatap mereka dalam dan mengangguk diam-diam. 5 perusahaan komersial terbesar di 5 negara bagian ini berbeda. Mereka bahkan tidak memiliki rasa pelatihan pendamping, sehingga tidak heran mereka dapat melakukan begitu banyak bisnis. Dalam hal ini, ia tidak lagi harus dengan sengaja menemukan kesalahan dan menyebabkan kekhawatiran. Lampu menyala di tangannya. Sebuah botol porselen kecil dan beberapa biji mengkristal tiba-tiba muncul di depan mereka. "Lihat, bisnis saya tidak cukup besar." Tanda seru. Batu Roh Kudus. Para murid menyusut dengan keras,
dan setelah keduanya melihat Zuo Fan dalam-dalam lagi, mereka berkata dengan tak terbayangkan. Batu Roh Kudus semuanya adalah barang yang dikendalikan di Wuzu, bukan orang biasa yang bisa mendapatkannya, karena kamu bisa mendapatkannya ketika Anda mendapatkannya. Itu jelas bukan identitas biasa, siapa Anda? Mengabaikannya, Zuo Fan memutar kepalanya perlahan dan mendengus. Baru pada saat itulah dia menggoncangkan tubuhnya tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, mengetahui bahwa dia telah melakukan bisnis yang tabu, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Maaf, tidak masalah jika kamu tidak mengatakan apa-apa, melakukan bisnis adalah tentang kredit. Saya mendengar bahwa Haichuan Commercial Bank tidak pernah menanyakan asal mitra bisnis. Ini adalah aturan mati, jadi bank Anda hanya dapat makan hitam putih. Tetapi jika Anda berperilaku hari ini, jika bos Anda tahu, maaf, aku baru saja kehilangan tatapanku dan banyak bicara, tolong maafkan aku. Aku membungkuk cemas dan membungkuk. Kepala penjaga penuh keringat dingin. Pelatihan yang biasa mereka lakukan adalah melatih diri mereka menjadi robot. Mereka tidak diperbolehkan berbicara lebih banyak, membaca lebih banyak, dan mendengarkan lebih banyak. Mereka harus memperlakukan tamu mereka dengan kerendahan hati yang paling tinggi dan menghargai kedamaian. Dilarang keluar dan menggigit kecuali diperintahkan oleh pemilik. Tapi sekarang, karena dia terkejut, dia mengatakan beberapa kata lagi, tetapi dia membuat tabu dan bertanya tentang privasi para tamu. Lagi pula, siapa yang akan mengira punggung Zuo Fan seperti bayi yang sakit parah? Pada pandangan pertama, dia adalah ayah keluarga. Identitasnya begitu mulia sehingga dia masih menggunakan batu roh suci untuk kultivasi. Anda tahu, bahkan di Zhongzhou, batu roh kudus bersirkulasi di antara tingkat tinggi, tetapi bukan giliran mereka untuk melihat orang-orang di bawah. Oleh karena itu, identitas Zuo Fan langsung menjadi bingung dan bingung, membuat mereka tidak dapat menghentikan kebingungan dan spekulasi. Ini tidak akan menjadi keluarga kerajaan bintang pedang, maka ini adalah hit di tangan orang-orang. Diperkirakan bahwa seseorang tidak bahagia, berbicara dengan orang-orang di atas bisnis, katakan saja selamat tinggal. Kakakmu, bagaimana mungkin kamu sangat sial, ketika kamu bertemu orang yang begitu misterius, dan bagaimana kamu bisa begitu murah? Cemas untuk sementara waktu, keduanya menghadapi keluhan. Zuo Fan berdiri di samping, ragu-ragu. Masuk ke pintu dan pukul anjing itu terlebih dahulu. Walaupun kedua anjing ini cukup bagus, dia tidak ingin menemukan kesalahan, tetapi dia juga harus menunjukkan momentumnya dan menakuti mereka. Akan lebih mudah baginya untuk berpura-pura bernegosiasi setelah beberapa saat. Ini adalah situasi profil tinggi. Namun, pada saat ini, ledakan kemarahan terdengar tiba-tiba. Ada apa? Siapa yang berani menyebar liar di depan bisnis Haichuan saya? Chapter 952, Soul Fusion Power. Anak kedua, dengan langkah lembut, seorang pemuda di Jinyi Yufu dan Yushu Linfeng perlahan-lahan mendatangi kerumunan itu, begitu kedua penjaga melihat wajahnya. Mereka membungkuk dan membungkuk dengan buru-buru. Dia meliriknya dalam-dalam. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, seakan mengingat sesuatu, berkata pelan, saya mendengar bahwa kedua putra perusahaan komersial Haichuan, putra tertua mampu dan mampu. Bahkan lebih senang oleh pemilik keluarga, dan kedua putra itu bertindak ceroboh dan sering mengalami kesulitan hampir marah pada Laozi saya sendiri. Bukankah itu Anda? Hahaha. Apakah kamu sudah selesai omong kosong? Wajahnya sangat marah. Setelah mendengarkan kata-kata Zuo Fan, wajahnya menjadi lebih suram. Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan keras, dan 3 roh kuat dari Soul Realm segera dilepaskan, dan dia dipaksa untuk Zuo Fan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, di mana anjing gila itu? Buat masalah di depan kantor bisnis, dan berani bersikap tidak hormat pada putranya, sampai mati. Sentuh. Namun, momentumnya baru saja dihancurkan, dan dia belum mencapai Zuo Fan sebelumnya. Kedua sosok kuat tiba-tiba diblokir di depan Zuo Fan, dia segera memblokir momentum itu dan membuat suara keras. Melihat lebih dekat, itu adalah 2 penjaga yang ada di sana. Murid mata tidak bisa tidak menyusut dengan keras, dan pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Apa yang kamu lakukan? Pemuda ini datang kepadamu. Mengajar anak yang tidak masuk akal ini, apakah kamu berani menghentikan pemuda ini untuk menemukan kematian? Putra kedua marah. Dan tuannya memberitahu kami bahwa bisnis Haichuan kami sangat berharga untuk perdamaian, dan kita tidak boleh berurusan dengan tamu. Terutama tamu ini bangsawan, jangan-jangan itu anak kerajaan, kita tidak boleh. Kedua penjaga itu melihat sulit, membungkuk dan memohon menangis. Tetapi mereka tidak menunggu sampai mereka selesai berbicara. Pria itu melambaikan tangannya dengan keras, dan berkata dengan marah, putra kerajaan macam apa, tetapi hanya reinkarnasi yang baik, tidak ada keterampilan kentut, berteriak.
Mengapa? Hanya dengan darahmu? Apakah kamu tidak yakin? Zuo Fan tidak bisa menahan cibiran dengan raut wajahnya, dan berkata, putra kedua benar-benar memiliki reputasi yang layak. Dan seorang laki-laki adalah laki-laki. Apakah Anda tidak tahu bahwa kekuatan dunia ini adalah yang kedua, yang paling penting adalah garis keturunan? Bagaimanapun, berapa banyak orang kuat yang dapat memiliki kekuatan tertinggi dari puncak? Sebagian besar dari mereka bersemangat tinggi, berjalan di dunia, bukankah mereka masih mengandalkan ayam dan anjing mereka untuk naik ke surga? Selain itu, anak kedua, jangan bicara tentang orang lain. Anda dilahirkan kembali dan Anda memilih dengan baik. Nah, jika Anda bukan putra kedua dari Haichuan bisnis, kedua penjaga ini bisa menghormati Anda. Ada baiknya untuk tidak memukul Anda kembali ke rahim ibumu. Hehehehe. Setelah berbicara, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa malu-malu, tetapi kedua putra itu sangat marah sehingga hidung mereka hampir bengkok dan matanya memerah. Kedua penjaga itu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa, kemudian mereka menatap tanpa daya pada Tong Mesiu yang meledakkan dua anak muda di belakang mereka. Dan kemudian melihat Zuo Fan yang semarak seperti orang lain. Pria ini juga berhutang budi, tidak terlalu banyak masalah untuk menyebabkan masalah. Setelah menarik napas dalam-dalam, kedua anak laki-laki itu menatap mereka berdua di depan mereka, dan tinju mereka sudah membanting, kalian berdua anjing, hentikan aku. Maka anak ini selamat datang. Begitu kata-kata itu jatuh, putra kedua melangkah di atas kaki dan bergegas menuju keduanya. Momentum yang kuat, sangat tertekan. Murid-murid tidak bisa menahan diri, dan mereka berdua terkejut di hati mereka, dua putra, jangan paksa kami. Anakku memaksamu hari ini, dan jika ada spesies, aku akan dihentikan. Kalau tidak aku akan membunuh anak kerajaan ini. Kelopak mata tidak bisa membantu tetapi menggigil, dan mata putra kedua penuh dengan niat membunuh. Tanpa sadar, mereka merasa sedikit malu di mata mereka, tetapi segera mereka memiliki pandangan tertentu di mata mereka, dan tiba-tiba mereka memukul keras dan memukul kedua putra itu dengan keras. R2 putra, jangan dipusingkan, melukai anak-anak kerajaan, ini akan menimbulkan masalah besar bagi kamar dagang. Demi kamar dagang, kita harus menyinggung. Ding. Tiba-tiba, kedua penjaga sudah bergetar, seluruh tubuh sekuat baja, pukulan kuat, dengan suara menusuk kubah langit, dan memukul dua pemuda itu dengan keras. Escort. Dalam hal ini, kamu bisa berubah menjadi pedang saat kamu melelehkan jiwa, begitu keras. Melihat adegan ini, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam, mengomentari kakinya, seperti orang luar, setelah memprovokasi kejadian itu. Dia melompat keluar untuk menonton pertunjukan. Jiwa pedang dari dua penjaga ini baik, mereka kuat dan tak terhentikan. Sayangnya, yang terjadi adalah, puff. Kedua pedang yang kuat, ketika keduanya menekan keras ke perut kedua putra, tidak bisa membuat keduanya ketakutan, dan menatap kedua putra dengan cemas, Ersen, kau kenapa tidak bersembunyi? Namun, mereka disambut dengan sinis yang aneh. Kedua putra itu berdiri di sana dengan tenang, dan daomang melintas di matanya, tetapi dia enggan mengatakan, setiap dua jiwa pedang, apakah kamu pikir kamu bisa melukaiku? Kekuatan pedangmu belum ditempa. Sampai-sampai rambut saya sakit, saya perlu lebih banyak berlatih di masa depan. Ini. Aku terkejut dalam hati, dan mereka berdua mengubah wajah mereka bersama. Mereka ingin menarik kembali tangan mereka segera, tetapi mereka mengklik, seolah-olah mereka terjebak di tubuhnya. Tidak bisa ditarik. Tanpa sadar, dia menggelengkan kepalanya dengan senyuman, dan putra kedua berkata dengan tenang, saya jarang bersaing dengan tuan dari dunia pencairan jiwa, dan tidak heran Anda tidak tahu. Dewa jiwa anak ini adalah roh unsur alami. Tubuh berubah menjadi es, tidak terlihat, hampir tidak ada. Jika kekuatan elemen jiwa pedang Anda cukup untuk mengembun, itu memang bisa melukai saya. Namun sayangnya, kekuatan Anda tidak cukup, itu jauh dari lawan saya. Awal ketika jiwa mengembun, saya telah melampaui sebagian besar orang, dan keuntungan dalam melarutkan dunia maya masih signifikan di dunia pencairan jiwa. Alasan mengapa Anda akan kehilangan waktu ini adalah hanya untuk mengalahkan jiwa, hanya berlatihlah di masa depan. Pelatihan yang diperoleh pasti akan menebus kekurangan. Dia berkata, tetapi dengan bisikan suara, lengan kedua penjaga dengan cepat mengembun sedikit es, dan kemudian naik ke atas, di mata ketakutan mereka berdua, seluruh tubuh benar-benar membeku. Tidak bisa lagi bergerak sebentar. Dan putra kedua, setelah menaklukkan keduanya secara instan, mundur perlahan, keduanya tertutup salju, dan tinju mereka ditarik keluar dari perutnya. Dan kemudian cahaya dingin melonjak di depan perutnya. Pemulihan seperti biasa, seolah-olah tidak ada cedera sama sekali.
Kedua penjaga tidak tahu di mana mereka menusuk dengan tinju. Apakah mereka menusuk anjing? Tentu saja tidak. Pada titik ini, mungkin orang yang belum pernah ke alam jiwa akan tidak jelas, tetapi Zuofan lebih tahu daripada orang lain. Jiwa leleh yang disebut, menyatukan jiwa dan daging, bukan hanya masalah meningkatkan kekuatan. Dibandingkan dengan dunia virtual, dunia jiwa yang meleleh membuat para praktisi tidak memiliki kelalaian dan kondisi transendental yang mulus. Jiwa ilahi dibagi menjadi 3 kategori, jiwa binatang pertama dan jiwa organ adalah benda berwujud dan dapat dianggap sebagai roh terendah, jiwa elemen kedua adalah kondensasi elemen alami. Tidak berwujud dan tanpa kewarganegaraan, dan berada di tengah, jiwa ranah ketiga semuanya dirangkum. Aturannya ditentukan oleh saya dan merupakan bentuk tertinggi. Karena itu, ketika dunia maya ditransformasikan, karena arwahnya berbeda, bahkan jika penanamannya sama, kekuatannya juga sangat berbeda. Pada titik ini, ketika sampai pada ranah pencairan jiwa, bukan saja tidak melemah, tetapi juga akan menguat kembali. Alam yang mencairkan jiwa dengan jiwa binatang dan jiwa organ, tubuh dan jiwa-jiwa akan menunjukkan kekuatan yang besar. Jiwa binatang buas menjadi binatang buas, memiliki roh dan kekuatan binatang buas, dan jiwa ditransformasikan menjadi senjata. Tubuh baja sangat destruktif. Bahkan di ranah realitas maya, ia pecah pada saat yang sama, secara serius melukai lawan. Tentu saja, ini tidak termasuk roh ganda Zuofan yang sesat untuk memperkuat medan, bahkan perkecualian jiwa tidak bisa habis. Namun, ini masih merupakan eksistensi terendah di alam yang melelehkan jiwa, karena begitu roh-roh unsur meleleh, itu dapat membuat daging menjadi keadaan elemen. Tidak terlihat dan tidak memiliki bayangan. Entitas secara alami tidak dapat melukai pihak lain. Persis seperti itu, kedua penjaga itu menghadapi putra kedua, itu sama sekali bukan tingkat keberadaan. Meskipun mereka mungkin dibudidayakan pada tingkat yang sama, tetapi karena hubungan antara para dewa dan roh, mereka sudah sangat berbeda. Adapun dunia pencairan jiwa, itu adalah untuk mengubah tubuh menjadi bidang ruang yang unik, yang tak ada habisnya dan lebih menyimpang. Namun, jika Anda berlatih Yuan Li cukup untuk mengembun, seperti Dan Qingsheng, robek ke tanah, belum lagi unsur-unsur yang tak terlihat, bahkan ruang yang luas dapat terkoyak. Tidak ada yang namanya jiwa. Oleh karena itu, meskipun roh yang berbeda memiliki kelebihan yang berbeda, mereka tidak mutlak. Orang kuat sejati masih bekerja keras dengan kekuatannya sendiri. Namun, di antara orang-orang biasa, perbedaan antara jiwa dan jiwa adalah perbedaan dalam kekuatan. Tanpa melihat dua penjaga yang sudah kaku, kedua pemuda itu perlahan melewati mereka dan langsung menuju Zuofan, matanya penuh kemarahan. Jangan bunuh mereka, sebuah lengkungan aneh melintas di matanya. Zuofan sepertinya masih memunguti segalanya. Dia menunjuk kedua pria es itu dan mencibir, kedua orang ini baru saja mulai. Tetapi mereka mulai bertarung dengan Tuan, untuk melihat bagaimana Anda hanya mendominasi. Mengajar antek-antek anjing Anda sendiri, apakah sangat ringan? Kelopak matanya sedikit berkedip, dan putra kedua menatap Zuofan dengan erat, dan hatinya semakin marah, keduanya baru mulai dengan putranya, tetapi untuk menyelamatkan hidup Anda. Apakah Anda membayarnya seperti ini? Biarkan aku membunuh mereka, membalas. Apa yang bisa saya bayar? Tanpa sadar, Zuofan menolak untuk mengatakan, saya datang untuk berbisnis dengan Anda, tamu Anda, dan mereka tentu saja melindungi saya. Apalagi, kebanyakan dari mereka melakukan ini demi reputasi kamar dagang agar tidak mendapat masalah. Mereka tidak melakukannya untuk saya, sebagian besar untuk kedua putra Anda, bukan? Tapi karena mereka adalah anjing mereka sendiri, pada akhirnya mereka benar-benar kembali menggigit pemiliknya. Untuk alasan apapun, anjing seperti itu, tidak haruskah saya membantai? Hahaha. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gempa bumi berguncang, dan kedua putranya mengertakkan gigi dalam kemarahan, dan akhirnya meraung, meninju keras kepala Zuofan dengan pukulan. Diam. Dengan sedikit senyum, Zuofan tidak bergerak. Namun, dengan mencicit, pukulan keras itu berhenti di depannya. Kenapa? Aku masih takut, aku anggota keluarga kerajaan. Zuofan berkata dengan cemberut, ini membuktikan bahwa kamu bukan orang yang gegabah, tahu untuk menutup, datang. Dan memberiku koweto. Ya, namun, sebelum dia selesai berbicara, putra kedua bersumpah, bocah sombong, tidak peduli siapa Anda, saya harus membunuh Anda hari ini. Hanya. Letakkan anak di belakang Anda terlebih dahulu, anak itu tidak terluka tidak bersalah. Dia meliriknya dalam-dalam, dan Zuofan menatap ketiga putra kecil di belakangnya lagi, tanpa senyum. Segera setelah itu, Zuofan mengangguk sedikit dan mengambil langkah ringan. Dia langsung mendatangi putra kedua.
Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saat berikutnya. Sentuh. Suara keras meledak, dan tiba-tiba keluar, dan kedua putra itu juga merasakan sakit di perut mereka, dan tubuh mereka mandek. Mereka tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah. Kemudian tampak tak terbayangkan di bawahnya, dan tinju merah menekan perutnya. Bagaimana mungkin, aku adalah jiwa elemen, bagaimana dia bisa menyentuhku, bahkan penguasa jiwa. Darah menetes setetes demi setetes, wajah putra kedua luar biasa, dan kemudian kakinya lembut, dan matanya pusing, jadi dia berlutut, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Elemen itu melelehkan jiwa, itu tidak terkalahkan, itu bukan masalah besar, orang yang membawa anak itu belum tentu lemah. Sudut mulutnya sedikit mengangkat lengkungan aneh. Zuo Fan tidak menatapnya, memutar kepalanya, dan berjalan ke dalam. Tapi tawaringan keluar segera anak kedua, kamu sangat menarik, saya akan ingat kamu, mungkin kita akan memiliki peluang kerjasama di masa depan, hehehe. Tunggu, siapa kamu? Sangat memperhatikan punggung Zuo Fan secara bertahap kabur, kedua putra itu ingin berteriak, tetapi mereka tidak bisa menyebut apapun yang sudah menyakitkan. Tianlong Qilinchin, tubuh binatang suci, memiliki jiwa yang meleleh, dan jiwa Dewa Tianlong memiliki kemampuannya sendiri untuk membelah langit. Meskipun Zuo Fan tidak mencapai ranah pencairan jiwa, kekuatan jiwa naga langit dan lengan unicorn telah mencapai kekuatan peleburan jiwa. Elemental Melting Soul, domain lebur soul, tapi bagaimana? Chapter 953, No Business. Setelah suara pelan di depan halaman, Zuo Fan mengabaikan dua penjaga yang membeku dan putra kedua yang pingsan, dan langsung menuju ke aula perusahaan. Melangkah ke kaki, keagungan emas saat ini, semua pemandangan adalah batu giok mengkilap, indah, bahkan jika itu adalah beberapa pilar di aula, itu juga merupakan batu giok di puncak-puncak Nanshan. Laut utara Hantan Jiaolong piring, sangat jarang, dan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya, terbuat dari mineral berharga yang tidak lagi berharga. Tiba-tiba, suasana yang kaya dan mulia menyambut Zuo Fan. Melihat orang asing seperti itu tiba-tiba datang ke perusahaan bisnis, meskipun tidak mencolok, tetapi dimasukkan, itu membuktikan bahwa dia memang memenuhi syarat untuk masuk. Seorang lelaki tua yang melangkah maju dan tidak bertanya lagi. Dia segera membungkuk dan berkata dengan rendah hati, hehehe. Pria ini, saya tidak tahu mengapa saya datang kali ini. Bicara tentang membeli dan menjual, dia meliriknya dalam-dalam dan melihat bahwa lelaki tua ini juga adalah penguasa pencairan jiwa. Tetapi di depannya, seorang kultivator yang ilahi secara dangkal, tidak ada rak sama sekali. Zuo Fan tidak bisa tidak menjadi lebih tertutup tentang filosofi bisnis Haichuan mengangguk, jadi ada suara samar. Tidak bisa menahan senyum sedikit, orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit membungkuk dan menundukkan kepalanya, jadi, Tuan datang ke sini. Bank kami memiliki kerahasiaan yang ketat atas privasi setiap pelanggan, tidak peduli apa yang Anda bicarakan. Silakan datang ke ruang VIP terlebih dahulu, dan kemudian resepsionis khusus akan berdiskusi dengan Anda. Tentu saja, sekarang suami adalah resepsionis Anda. Tidak peduli apa bisnis Anda, apakah negosiasi dapat berhasil atau tidak, hanya suami dan suami yang bertanggung jawab langsung tingkat atas tahu. Dan itu tidak akan pernah bocor. Ini adalah kredibilitas bank kami. Jadi Tuan untuk sementara waktu, Anda dapat yakin. Mengangguk sedikit, Zuo Fanxin mengagumi untuk sementara waktu, bahwa aturan perusahaan bisnis Haichuan memang cukup ketat. Dan mereka juga membuat satu jalur kontak internal untuk mencegah kebocoran rahasia komersial, dan juga menggunakan reputasi perusahaan bisnis sebagai jaminan. Itu jauh lebih berbahaya. 5 negara bagian itu percaya bersama. Dengan melakukan itu, ia berkomitmen kepada semua orang di 5 negara bagian bahwa ia tidak akan menjadi mata-mata siapapun dalam negosiasi bisnis. Meskipun dengan cara ini, ia mempertahankan netralitasnya, semua pihak tidak bersalah, dan mereka tidak akan menerima perawatan khusus dari kedua belah pihak. Tetapi justru kebijaksanaan yang luar biasa, tetapi dapat menerima perawatan dari semua kekuatan. Lagi pula, siapa yang belum melihat sesuatu yang perlu dilakukan? Butuh seseorang untuk melakukannya? Haichuan Commercial Bank hanyalah pedagang menengah, agar dapat memperoleh ikan di 5 negara bagian, mudah ditangani. Ketika pria tua itu datang ke kamar yang indah, Zuo Fan segera duduk di bangku yang indah dan berukir, dan mengangkat kaki erlang, menunggu pria tua itu berbicara. Tetapi lelaki tua itu tidak terburu-buru, semuanya berjalan sesuai proses, pintu ditutup dengan sentuhan, dan kemudian segel ditutup di tangannya, tetapi dengan suara mendengung. Seluruh ruangan ditutupi dengan pertahanan yang tak terlihat. Suara di luar tidak bisa didengar, juga tidak ada suara di dalam.
Pada titik ini, pria tua itu tertawa ringan, menoleh ke arah Zuo Fan lagi, sedikit membungkuk, dan dengan rendah, berkata, Tuan, kita bisa bicara sekarang. Yah, firma Haichuan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, semuanya berfokus pada pelanggan, dan layanan adalah yang tertinggi. Di mana, pria sopan, ini yang harus kita lakukan. Hahaha, tidak tahu. Kekuatan lunak perusahaanmu memang baik, tetapi apakah kekuatan kerasnya begitu menyegarkan dan dapat meredakan kekhawatiran orang? Namun, Zuo Fan mengangkat alisnya setelah apresiasi yang jarang terjadi. Dan kembali bersemangat, jenggotnya bergerak sedikit, dan lelaki tua itu merasa tidak nyaman, dan berkata sambil tersenyum, Tuan ini, kekuatan bisnis kami jelas bagi kelima negara bagian. Tidak peduli bisnis apa yang Anda miliki, apa yang harus Anda lakukan, apa yang tidak boleh Anda lakukan, temukan bisnis kami. Kami dapat menjangkau Anda semua. Jika kami tidak dapat melakukannya dengan Anda, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan dapat mengambil alih bisnis Anda lagi, hahaha. Meskipun kata-kata orang tua ini rendah hati, nada suaranya adalah kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak terlukiskan, yang juga mencerminkan kekuatan perusahaan Haichuan ini. Hehehe. Kuharap begitu. Sudut-sudut mulutnya sedikit miring, dan Zuo Fan tidak mengulanginya lagi. Dia hanya terlihat dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin meminjam dari bank Anda dan Wuzu untuk mengirim arai, yang umumnya dikenal sebagai cara bisnis. Saya tidak tahu tentang penjualan ini. Tidak mau melakukannya, apa? Mau tak mau terkejut, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan tidak lagi berjalan di pengadilan seperti sebelumnya, tetapi dengan ekspresi terkejut, Anda ingin meminjam cara bisnis kami? Ini, kenapa? Kamu tidak bisa meminjamnya? Tidak, hanya... Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan lelaki tua itu ragu-ragu, dengan beberapa kesulitan. Hanya saja operasi bisnis ini tidak hanya ada di tangan kita, tetapi juga harus diinstruksikan oleh penguasa kota. Kita tidak dapat mengoperasikannya sesuka hati. Bisnis ini tidak dapat menjadi tuan, saya harus berbicara dengan orang senior yang bertanggung jawab atas orang tua itu. Tuan, tunggu sebentar, orang tua itu akan datang. Dengan mengatakan itu, pria tua itu sudah segel di tangannya, dan dia segera menarik pengepungan sekitarnya, dan kemudian membungkuk kembali. Mengangguk sedikit di bawah hatinya, Zuo Fan juga tahu bahwa kartu nama itu relatif ketat dan tidak begitu mudah untuk ditangani. Jadi dia sudah membuat rencana untuk bergulat dengan mereka dan menunggu dengan tenang. Segera, dengan ledakan langkah, tetapi pintu terbuka, dan lelaki tua itu kembali lagi, tetapi kali ini, dia ditemani oleh seseorang, tampak seperti dia berusia 20-an. Kultivasi adalah yang terbaik, kekuatan ranah jiwa yang meleleh. Zuo Fan menilai bahwa dia harus berusia setidaknya 100 tahun sekarang. Sekali lagi, meterai diletakkan di tangan, dan pesona diletakkan. Pria tua itu datang ke Zuo Fan dengan tergesa-gesa, menunjuk pemuda itu, dan membungkuk, Tuan, ini adalah putra tertua dari bisnis kami, Wu Ranze, dan ia juga sudah tua. Orang atas yang bertanggung jawab, bisnis Anda, mari kita bicara dengan putra sulung kami. Halo, Tuan, saya dengar Anda ingin menggunakan bisnis kami? Sedikit membungkuk, meskipun Wu Ranze adalah pewaris bisnis, tetapi tidak seperti kedua putranya. Dia sangat seremonial dan selalu memiliki senyum hangat di wajahnya, seperti yang Haichuan bisnis minta semua orang lakukan. Bahkan jika saya tidak tahu berapa banyak bisnis yang dimiliki Zuo Fan, tetapi ia masih rendah hati terhadap seorang pembudidaya spiritual dewa. Dia menatapnya dalam-dalam. Zuo Fan menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dalam hatinya, apakah ini putra tertua, yang dikabarkan pintar dan cakap? Adalah lengan kiri dan kanan kepala kamar dagang, dan sekarang pada pandangan pertama, jika diminta oleh kamar dagang, itu benar. Hanya saja, Zuo Fan sedikit tidak senang dengan itu, karena dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari orang ini. Tanpa terlalu banyak penyelidikan, Zuo Fan hanya merenung sedikit dan sedikit mengangguk, ya, saya datang ke sini untuk membicarakan bisnis ini dengan bank Anda. Oh, itu dia. Hahaha, tidak bisa menahan tawa, Wu Ranze tidak banyak bicara, dan langsung menuju ke topik, Tuan, mungkin Anda tidak tahu bahwa meskipun Sangdao adalah milik gedung bisnis Haichuan kami, itu berada di bawah kendali kota Jujin. Butuh persetujuan dengan suara bulat dari kedua belah pihak sebelum dapat berjalan. Setiap kali penggunaan komersial semua diajukan untuk persetujuan 1 tahun di muka. Berapa kali untuk menggunakan dan apa yang harus dikirim memiliki jumlah dan batas. Maaf, persetujuan tahun ini telah berakhir. Jika kami mengirim secara pribadi, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakbahagiaan kekaisaran. Nah,
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disinggung oleh bisnis kita. Menatap dengan saksama pada senyum khasnya, Zuo Fan hanya bisa menyeringai, bisnis bank Anda sangat besar. Apakah Anda perlu mengajukan permohonan persetujuan setiap kali Anda menerima bisnis sementara? Ya, ini juga merupakan kendala pada garisku, tetapi tidak ada cara, tidak peduli seberapa besar aku. Itu tidak cocok dengan kekuatan kekaisaran, tetapi juga Haihan. Lalu, apakah aku diizinkan oleh penguasa kota untuk mengizinkan bankmu meminjam metode bisnis? Itu tentu saja, selama pemilik kota menyetujuinya, bisnis suaminya cukup besar. Dan bermanfaat bagi kami untuk meluncurkan teleportasi. Tidak peduli apa yang Anda kirim, bahkan jika itu adalah barang atau orang yang dilarang, kami akan berani mengirimkannya kepada Anda, dan informasinya rahasia. Jika tidak ada udara, ini adalah kredibilitas kami. Reputasi bisnis yang bagus, hahaha. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, mata Zuo Fan bersinar halus, dan dia mencibir, memandang wajah Wu Ranze. Dan bahkan menggertakkan giginya dengan kebencian. Sebelum dia datang ke kota Jujin, dia telah lama menemukan bahwa pemilik kota, Bai Li Jingyu, tidak lebih dari seorang bajingan, mengabaikan urusan politik. Dan paling banyak mengenai angin musim gugur di bisnis mereka setiap tahun, hanya memancing di luar. Bagaimana bisnis mereka bisa begitu besar sehingga mereka bisa ditahan oleh seorang pria? Saya takut bahwa setelah bertahun-tahun berurusan dengan satu sama lain, pria ini telah lama diberi makan. Inilah yang disebut kolusi antara pemerintah dan bisnis. Mengambil alasan pemilik kota Bai Li Jingyu, itu hanya untuk meningkatkan nilainya, dan menggunakan kesempatan untuk menaikkan harganya dan memeras. Jika dia benar-benar memiliki cara untuk mendapatkan izin dari Bai Li Jingyu, diperkirakan bahwa perusahaan ini diam-diam akan mendorong peluang Naya untuk membuat segalanya menjadi sulit. Dan keduanya akan berbagi manfaat setelahnya. Tindakan seperti itu, Zuo Fan tidak bisa lebih jelas. Haichuan Commercial Bank tidak akan mendengarkan detail pelanggan, tetapi setiap bisnis akan sangat diperas untuk memaksimalkan manfaatnya. Semakin besar bisnisnya, akan semakin berbahaya, bahkan jika dia terlihat begitu megah. Putra tertua benar-benar pantas namanya, dan dia pintar dan cakap. Zuo Fan mengatakan ironi di mulutnya, matanya berkedip, dan diam-diam menghitung. Namun, Wu Ranze masih tersenyum seperti itu dengan topeng. Aku ingin tahu apakah dia mendengarnya. Dia masih mengangguk dan berkata, terima kasih atas pujianmu. Jadi, mari kita bicara tentang bisnis. Jika bisnis saya cukup besar, saya ingin tahu apakah pemilik kota dapat maju? Hehehe. Kalau begitu, ini urusan tunggal kedua. Sudut mulutnya sedikit miring, dan wajah Wu Ranze tersenyum lebar. Mau tak mau tertawa, Zuo Fan mengangguk ringan, tentu saja, putra tertua dapat benar-benar berbicara tentang bisnis, hehehe. Mengolok-oloknya. Ini aturan bisnis. Kami tidak akan melakukan perdagangan bebas biaya. Pemilik kota harus melakukan beberapa pekerjaan, kan? Dengan senyum tipis, Wu Ranze tidak berkomitmen, dan kemudian kedua murid memadat dan menatap Zuo Fandao dengan cermat, aku hanya tidak tahu. Bisnis apa yang sedang dibicarakan suami? Bisnis besar, bahkan jika bank Anda telah beroperasi selama ribuan tahun, bisnis yang benar-benar tidak terpikirkan. Hehehehe. Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh dan jahat. Chapter 954, A Little Less. Tanpa sadar, Wu Ranze membeku seketika. Masalah besar? Saya tidak tahu seberapa besar penjualan mer. Dapatkah Anda memberitahu saya satu atau dua? Hehehe. Aku hanya melebih-lebihkan kelihayan putraku, tapi sekarang aku sangat bingung. Aku di sini untuk berbicara denganmu, dan aku tidak memberitahumu. Ada apa? Apakah komentar kakek itu lebih berarti? Tanpa tahu bagaimana tertawa, Zuo Fan tidak puas, dan dia tertawa. Ketika Wu Ranze mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa, dan mengangguk ringan. Itu benar, apa yang dikatakan Pak itu sangat benar, aku sangat mendadak. Lalu, sebelum negosiasi formal, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu terlebih dahulu. Lalu, tangan Zuo Fan bersinar. Dan dia mengeluarkan sepotong kristal roh suci dan sebotol porselen kecil dan menyerahkannya. Tanpa diduga, Wu Ranze mengambil lincing dan botol porselen kecil, membukanya, dan meragukan, batu roh kudus dan pil roh kelas ke-11. Pak, ini masalah besar Anda? Meskipun pil roh kelas ke-11 dan batu roh kudus keduanya ini adalah komoditas langka, tetapi tidak langka di tingkat atas. Kamar dagang kami juga memiliki banyak barang ini setiap kali beredar. Jika ini masalah besar, saya khawatir. Putri, kamu bingung lagi. Aku baru saja mengatakan bahwa ini adalah sesuatu untuk kamu tunjukkan sebelum negosiasi formal, tapi ini bukan penjualan. Sudut mulutnya sedikit miring, dan Zuo Fan menggoda lagi.
Pipinya merah. Wu Ranze adalah yang pertama kali dalam bertahun-tahun sehingga dia tersedak terus-menerus oleh satu orang, menyodok kelalaian. Dan wajah tersenyum tanda tangan tidak terasa sedikit tertutup, tetapi segera pulih. Normal, tertawa, jadi, Tuan. Identitas yang cerah, tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Meskipun bisnis Anda tidak melihat detail pelanggan, itu demi para tamu. Tetapi agar kedua pihak memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam kerjasama, perlu inisiatif untuk mengklarifikasi identitas Anda. Master Alkimia kelas 11. Alkimia ini dibuat oleh saya, dan batu roh kudus juga dibudidayakan untuk ditukar dengan alkimia. Kami dicampur dengan tokoh berpangkat tinggi dan memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda tentang bisnis besar. Mau tak mau sedikit mengalami stagnasi, Wu Ranze dan lelaki tua itu saling memandang. Tetapi mereka berdua menggelengkan kepala tanpa daya, dan akhirnya Wu Ranze membungkuk lagi, Tuan. Jika itu hanya untuk menunjukkan identitas Anda, itu tidak perlu. Anda begitu kami memasuki pintu bank kami, itu adalah VIP kami, tidak peduli apa, kami dengan tulus menunggu. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu? Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi Zuo Fan menyeringai. Alasan mengapa Anda memperlakukan semua orang yang melangkah di sini sebagai VIP adalah karena pintu di luar untuk mengidentifikasi keberadaan tamu. Mereka yang dapat masuk melalui mereka adalah VIP alami, tentu saja Anda tidak perlu penyaringan ulang. Tapi saya tidak masuk melalui mereka. Saya ingin berbicara tentang bisnis besar sebentar lagi, jadi saya ingin memperkuat kepercayaan kedua belah pihak. Apa, kamu tidak melewati mereka? Wu Ranze tertegun, menatap Zuo Fan dalam-dalam, wajahnya penuh warna yang tidak bisa dijelaskan. Anda tidak masuk melalui mereka, tetapi ada dua tuan jiwa meleleh. Tampaknya melihat keraguan dalam hatinya, Zuo Fan tidak menganggapnya serius. Youyu mengucapkan, aku memukulnya, aku dirobohkan oleh mereka berdua. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut. Wu Ranze terkejut, dan menatap Zuo Fan yang tak terbayangkan. Mereka semua ada di dunia jiwa. Bagaimana Anda? Juga, putra kedua kamu lewat, dan aku jatuh di samping, dan aku berbaring di luar sekarang. Namun, setelah dia terkejut, Zuo Fan melempar bom lagi. Itu benar, saudaramu dipukuli oleh Lao Su, apa yang kamu lakukan? Melihat dengan dalam pada wajah kaku Wu Ranze, Zuo Fan tidak terus berbicara lagi, menunggu reaksinya. Tetapi untuk waktu yang lama, dia menghela nafas panjang, tenang lagi, dan membungkuk kepada Zuo Fan, maaf, saya ingin datang kedua penjaga itu untuk bersikap kasar kepada Tuan. Dan kemudian saya akan mendapatkan laporan buruk ini. Setelah itu, saya akan selidiki dan berikan penjelasan kepada suami Anda. Adapun untuk adik lelaki, Anda ceroboh, tolong maafkan saya. Saya ingin tahu apakah bisnis besar di mulut suami bisa didiskusikan? Sekarang saya tahu apa yang dia lewatkan, kemanusiaan. Sangat menatap mata tua Wu Ranze yang tak tergoyahkan. Sepertinya tidak ada yang berubah. Zuo menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun untuk pengembangan kamar dagang untuk menetapkan aturan-aturan yang menghargai perdamaian. Tetapi terlalu banyak kekuatan telah sepenuhnya memusnahkan kebaikan dan kejahatan dari sifat manusia. Baru saja saya katakan bahwa kedua penjaga itu digulingkan, putra tertua tidak mengejarnya, dan itu bisa dibenarkan. Bagaimanapun, orang-orang yang selalu mengejar ketenaran dan kekayaan memiliki satu kesamaan, mereka lebih suka pencuri asing daripada budak domestik. Apa yang salah dengan budak domestik untuk manfaat yang dibawa oleh pelanggan besar? Namun, bahkan jika saudaranya sendiri menderita, tidak ada respons di matanya, yang terlalu dingin. Tentu saja, dinginnya hati Zuo Fan bukanlah untuk mengatakan bahwa dia kejam, karena kejam dan kejam juga semacam sifat manusia. Bahkan jika Anda tidak menyukai kakak Anda lagi, akan ada fluktuasi di mata Anda ketika Anda mendengar tentang dia. Dan mereka yang kaya secara emosional, seperti merawat adik laki-lakinya, harus mendengar bahwa adik lelaki mereka sedang diintimidasi. Bahkan jika ada berbagai pengekangan yang tidak bisa diungkapkan, perasaan di hati saya tidak bisa disembunyikan. Sekalipun ia membenci saudaranya, memperlakukannya seperti duri di matanya, membencinya karena bersaing dengan keluarganya, dan mendengar peristiwa tragisnya, ia seharusnya bahagia. Ini adalah sifat manusia, dengan emosi dan keinginan, dengan kejahatan dan kebaikan. Tapi sekarang Zuo Fan tidak bisa melihat ini di Wu Ranze. Di matanya, dia hanya memiliki keuntungan bisnis dan tidak ada habisnya, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan minat ini. Tetapi dia secara naluriah mengejar itu, dan itu benar-benar menjadi robot. Ini berasal dari kamar dagang Haichuan, cerdas dan kuat. Oh, orang seperti itu,
kamar dagang seperti itu, saya tidak membutuhkannya, terlalu sulit untuk dikendalikan. Dengan kilasan mata dingin di matanya, Zuo Fan melirik Wu Ranze dalam-dalam, dan dia sedikit terkekeh, putra tertua begitu terbuka. Aku masih takut bahwa aku tidak akan tahu bagaimana menghadapi putra itu sebentar. Lagi pula, ketika aku menembak, saya bahkan tidak tahu bahwa dia adalah putra kedua. Di mana, aku mengerti temperamen kakakku, dia pasti yang menyebabkan masalah pertama, menyinggung pelanggan bangsawan, dan juga memandang Haihan. Dengan sedikit senyum, Wu Ranze ragu-ragu. Tetapi terus bertanya, bisakah kita bicara tentang bisnis besar itu? Mengangguk sedikit, tangan Zuo Fan terlintas, dan labu tumpul muncul dalam sekejap, dan dia menyerahkannya. Lihat ini dulu, setelah mengambil labu dan membuka tutupnya dan menciumnya, Wu Ranze terkejut, Beihai Gel? Apa, Beihai Gel? Lelaki tua di sampingnya tidak bisa menahan kaget pada saat ini. Berteriak, ini adalah satu-satunya properti Beizu, dan juga merupakan hal yang sangat langka di daerah setempat, sulit untuk mendapatkannya. Bahkan pemegang kekuasaan Beizu saya tidak punya banyak tangan. Saya mendengar bahwa benda ini hanya tersedia di Beihai Kraken. Ini sangat berbahaya. Bahkan jika kekuatan seperti Nine Sword King berjalan, mudah untuk mati, jadi sangat sulit, Pak, bukan? Apakah Anda ingin memperdagangkan ini dengan kami? Berapa banyak yang Anda miliki? Kami semua memintanya, harganya tidak masalah. Pria tua itu meledak seperti senapan mesin, tetapi Zuo Fan, yang sedang memikirkannya, tertegun mengapa, benda ini sangat mahal. Tidak heran gadis kecil itu berani meminta 10 juta batu roh kudus kepada Lao Su. Tampaknya itu benar, apakah benda ini berharga? Tentu saja, saya mendengar bahwa tidak peduli apa lukanya, bahkan jika harta Zenzu di Wuzu diciptakan oleh tentara dewa, hal ini dapat langsung disembuhkan. Saya mendengar bahwa Jian Sun yang tak terkalahkan berada dalam masalah di Beizu, dan ia tak terkalahkan. 3 negara bagian yang tersisa bersama-sama membantu, tetapi ada beberapa kematian dan luka-luka. Dengan benda ini, orang-orang kuat yang terluka oleh pedangnya akan sembuh secara instan, dan kemudian dia dikeluarkan begitu saja. Mengapa, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini? Lelaki tua itu segera dipanggil. Jalan. Sedikit mengerang sedikit, Zuo Fan mengangkat matanya dan melirik mereka, dan mengangguk ringan, ini yang baru saja ku dapat, aku tidak terlalu mengenalnya, jadi, berapa banyak yang kau tawarkan? 30 juta batu roh kudus? Sebelum Wu Ranze berbicara, lelaki tua itu sudah berseru. Alisnya bergetar, Zuo Fan kaget, jadi 30 juta? Apakah tidak ada gunanya mendapatkan 20 juta sebagai ganti ramuan ajaib yang digunakan di Xiao Sanzi? Namun, melihat dia diam, Wu Ranze mengira dia ragu-ragu dan tidak bisa membantu tetapi segera melihat wajahnya, menaikkan harga dan berkata, 50 juta akan dilakukan. 50 juta? Murid menyusut. Zuo Fan terkejut dalam sekejap, dan menurut sifat Wu Ranze mengejar ketenaran dan kekayaan, dia benar-benar merilis 5.000 kata Myriad tanpa berkedip. Menunjukkan bahwa ini lebih dari 50 juta. Sayangku, apa ini, sangat mahal. Di depannya, batu roh suci semua adalah batu yang patah. Melihatnya, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Wu Ranze berpikir dia masih tidak puas dengan tawaran itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, tetapi berkata tanpa daya, saya tahu bahwa 50 juta memang sangat sedikit. Bahkan sedikit gel laut utara ini adalah harta yang sangat berharga. Sesuatu, tetapi uang paling banyak yang dapat kita mobilisasi sekarang hanya 50 juta. Kakakmu, sepertinya aku benar-benar mengambil keuntungan. Yang lain menyelamatkan putra kami, dan kami memberi mereka 10 juta lagi. Saya pikir saya telah melunasi cintaku dan melunasi rahmat penyelamatan hidupku. Tanpa diduga, kami tidak tahu malu dan merampok harta orang. Bukankah ini sial? Sayangnya, saya tidak pernah berutang pada orang, saya berutang terlalu banyak kali ini, saya akan membayarnya kembali lain kali. Wajah itu tidak bisa menahan untuk tidak merokok, Zuo Fan meraih labu, dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah transaksi? Aku hanya bertanya. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan menempatkan labu di atas cincin lagi. Tetapi dengan cara ini, mereka berdua tiba-tiba tercengang. Matanya terpaku pada cincinnya, matanya merah, matanya penuh keinginan, dan hatinya bahkan bersumpah. Saudaraku, Anda mempermainkan saya di sini, mengatakan bahwa Anda harus melakukan banyak hal, dan sekarang kami melepaskan masalah besar, kami dengan tulus melakukannya. Bagaimana Anda tidak bisa melakukannya pada akhirnya? Bukankah itu menindas orang, mengaitkan kecanduan kita dengannya, sebenarnya mengatakan tidak jika Anda tidak melakukannya? Apakah mungkin Anda masih memiliki harga yang lebih besar dari gel Beihai ini?
Tidak mungkin. Namun, faktanya adalah bahwa masalah besar yang sebenarnya di benak Zuofan memang belum datang, masalah besar yang akan mencaplok seluruh kamar dagang mereka. Chapter 955, Demon Crystal Mine. Jangan bersemangat, ini kesepakatan yang ingin aku lakukan denganmu. Melihat mata telanjang dan lapar dari keduanya, menatap lurus ke arah mereka, seolah-olah mereka adalah kecantikan telanjang. Dan mereka menangkap sifat hewan mereka, Zuofan tidak bisa menahan batuk, cahaya menyala di tangannya, dan sepotong gelap tiba-tiba muncul Jingxi, menyerahkannya, dengan samar. Dengan kerutan, Wu Ranze memegang batu di tangannya untuk waktu yang lama, tetapi dia bertanya-tanya apa ini, aku belum pernah melihatnya, dan aku tidak tahu untuk apa batu itu digunakan. Bisnis kita tidak pernah dapat melakukan hal-hal ini atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak diketahui. Pak, saya pikir Anda masih mengeluarkan gel Beihai. Mari kita bicarakan hal itu. Meskipun kita tidak memiliki cukup dana sekarang, itu akan segera diisi. Masalah besar, kita dapat membayar utang. Reputasi perusahaan bisnis kita, kemudian tapi itu bergelombang, ribuan tahun. Pipi tidak bisa membantu tetapi sedikit bergerak, Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum diam-diam. Tampaknya putra tertua ini benar-benar asyik dengan gel Beihai, dan ia langsung berubah dari seorang putra terkenal menjadi salesman, dan ia tidak memerlukan keterampilan identitas dan negosiasi. Tampaknya sangat mendesak, namun, Zuofan tidak akan menukar benda ini dengannya, ia harus mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Mungkin cara untuk membangunkan putra ketiga. Putri, yang disebut melempar batu bata untuk menarik batu giok, aku mengeluarkan obat mujarab tingkat 11 terlebih dahulu, dan yang kedua mengeluarkan Beihai Gel. Tapi ini bukan hal yang ingin aku perdagangkan denganmu. Apa kau pikir aku mengambil yang ketiga? Apakah hal ini lebih buruk daripada dua yang pertama? Kepalaku sedikit terangkat, Zuofan tidak bisa membantu tetapi mencibir. Saya mengatakan bahwa saya ingin berbicara dengan bisnis Anda tentang bisnis besar. Dan tentu saja saya tidak akan mengambil Beihai Gel seperti ini, jadi saya akan membayar terlalu mahal. Apa nada besar, gel Beihai, langka di dunia, harta karun tertinggi, bahkan di mulut Anda? Tidak dapat terkejut, Wu Ranze terkejut, dan kemudian melihat batu hitam di tangannya dengan ekspresi terkejut, matanya penuh warna yang mencurigakan. Ya, orang ini merespons secara berbeda pada setiap tembakan, dan satu lebih berharga daripada yang lain. Yang pertama adalah pil kelas ke-11, yang kedua adalah Beihai Gel, dan batu ini yang ketiga, mungkinkah batu hitam ini lebih berharga daripada Beihai Gel? Apakah kita canggung dan tidak melihatnya? Tidak bisa membantu, Wu Ranze mengambil batu di depannya, dengan hati-hati memeriksanya, melihatnya dengan keras, dan berusaha mati-matian, matanya hampir menonjol. Tetapi masih belum ada perasaan aneh. Barang apa ini? Sambil mengerutkan kening dalam, mata Wu Ranze semua bingung, dan akhirnya menatap Zuofan dengan wajah bingung, menunggu jawabannya. Jalankan Yuan Li, serap seperti kamu biasanya berolahraga. Sudut mulutnya melewati lengkungan yang aneh, Zuofan melambaikan tangannya dengan ceroboh, dan tertawa terbahak-bahak. Dengan mengerutkan kening, Wu Ranze melirik batu hitam, dan kemudian mencoba untuk melatih keterampilan, dan mulai menyerap aura di atas. Tetapi dalam sekejap, hal-hal menakjubkan terjadi. Dia baru saja mulai berlatih-latihan, dan kekuatan pada batu bergegas ke Wu Ranze. Selain itu, tidak seperti batu roh biasa atau bahkan batu roh suci, kekuatan yang diserap dari batu ini ternyata adalah Yuan Li secara langsung menyatu dengan Yuan Li-nya sendiri. Dan kemudian melonjak ke dalam dantiannya, mencuci pembuluh darah dan pembuluh darah membuat seluruh tubuhnya naik tanpa henti. Itu hanya sekejap mata, seluruh batu hitam itu hilang untuk sesaat, dan kekuatan yang berdeguk di tubuhnya mencekik dan menyakitkan, dan dia bahkan merasakan terobosan. Tanpa sadar, Wu Ranze duduk di sana tercengang, langsung tercengang. Anda perlu tahu bahwa apakah itu batu roh atau batu roh suci, Anda membutuhkan pembudidaya untuk menyerap aura yang kaya di dalam, dan kemudian menyempurnakannya menjadi kekuatan unsur. Berlatih dengan tenang. Dan pemurnian ini akan memakan waktu lama. Tergantung pada tingkat pemurniannya, mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari, atau bahkan beberapa tahun. Tetapi batu hitam ini sangat berbeda dan dapat langsung dihirup ke dalam tubuh sebagai suatu kekuatan. Jika Anda memiliki batu ini di dekat Anda ketika Anda sedang berperang, itu akan menjadi hari ketika Yuan Li tidak akan pernah mengering, dan itu akan memanfaatkannya. Dan ketika berkultivasi, secara langsung menyerap kekuatan unsur ke dalam tubuh akan jauh lebih cepat dari biasanya, paling tidak, dia hanya menyerap batu hitam, tetapi untuk sesaat. Dia merasa telah memperbaikinya dengan batu roh kudus selama setengah bulan. Tanda seru, paling tidak,
tingkat pengisian gaya yang diserap dalam tubuh adalah sama. Setelah semua, dengan batu roh suci dan penanaman batu roh, banyak energi akan hilang selama proses pemurnian, dan akhirnya hanya sebagian kecil dari kekuatan Anda sendiri. Tapi batu hitam ini berbeda, semua 100% energi unsur akan mengalir ke tubuh Anda, selama Anda bisa tahan, berapa banyak yang dibutuhkan. Dalam hal ini, jauh lebih mudah untuk membuat terobosan pada saat-saat kritis. Lagi pula, terobosan terkadang mengandalkan satu dorongan, penuh pemutusan energi, dan penghentian energi tidak mencukupi. Ini hanya masalah waktu saja. Wu Ranze telah memikirkan tentang keajaiban dan kengerian dari batu hitam ini. Jika setiap orang menggunakan batu hitam ini untuk berlatih, kecepatan kultivasi haruslah lompatan kualitatif. Dan lelaki tua itu memandang putra tertua, tetapi masih sedikit bingung, dan bertanya, "Ayah anak, ada apa denganmu?" "Oke. Tentu saja. Terlalu bagus untuk menjadi lebih baik." Kilatan cahaya melintas di matanya, dan Wu Ranze segera menatap Zuofan, menatapnya dengan mata yang lebih panas daripada sebelumnya, dan berkata, "Tuan. Apa ini? Berapa banyak yang Anda miliki di tangan Anda?" Sudut mulut melengkung-melengkung, sudut mulut Zuofan dimiringkan, dan dia meliriknya dengan aneh, berkata pelan. "Ini adalah tambang kristal iblis di bawah 99 mata air mineral. Kelima negara bagian ini hanya dimiliki oleh saya. Berapa? Hahaha, berapa yang Anda inginkan? Berapa yang saya miliki? Bagaimana dengan penjualan ini? Dapatkah ini dilakukan? Ini masalah besar. Tentu saja, cukup yakin, bisnis ini benar-benar terlalu besar." Kelopak matanya bergetar tak terkendali, dan mata Wu Ranze penuh kegembiraan. Gel Beihai hanya dapat mengobati luka khusus. Tetapi tambang kristal iblis ini dapat memicu revolusi bagi seluruh pembudidaya. Kristal seperti itu tidak peduli siapa yang jatuh ke dalamnya, Anda dapat mempercepat kecepatan kultivasi Anda. Dalam analisis akhir, kekuatan sebenarnya adalah jaminan hidup Anda. Tuan mengatakan bahwa batu roh ini lebih berharga daripada Beihai Gel, dan akhirnya memahami maknanya. Harapan, Tuan, simpan itu berharga selamanya. Mengetahui arti sebenarnya dari apa yang dia katakan, Zuofan memberinya pandangan yang dalam dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Mengapa ingin memonopoli hal ini? Itu. Tambang roh semacam ini hanya diketahui oleh Tuan. Perusahaan bisnis kami berakar dalam di Wuzhu dan bersedia menggadaikan Tuan Ma dan menuangkan kepentingan terbaiknya. Bekerja sama dengan kami, Tuan tidak akan kehilangan uang. Kalau begitu aku harus menggunakan metode bisnis." "Tidak masalah. Di mana Tuan?" "Tidak masalah." Dengan lambaian tangan, Wu Ranze tiba-tiba mengontrak segalanya untuk Zuofan, dan berkata dengan tegas, "Selama Tuan telah bekerja sama dengan kami, Tuan adalah tamu bangsawan terbesar dalam bisnis kami. Semuanya baik-baik saja, bisnis kami akan terbuka untuk Tuan." Pintu menuju kenyamanan. Tanpa sadar, Zuofan mengangguk, "Itu bagus. Katakan saja selamat tinggal selanjutnya, mari kita tunggu kabar baiknya." Dengan mengatakan itu, Zuofan bangkit dan pergi. "Tunggu." Namun, menunggunya untuk mengambil 2 langkah, Wu Ranze segera berteriak, dan kemudian berkata dengan senyum di wajahnya, "Ini hanya barang-barang seperti itu." "Berapa sebenarnya yang dimiliki, Pak? Bisakah Anda menyediakan barang pra-pengiriman terlebih dahulu? Saya dapat meyakinkan saya ayah dan penguasa kota." "Kenapa? Aku takut aku menggertakmu." "Hehehe. Bagaimana mungkin, hanya ratusan ribu batu sulap batu, aku bisa memimpin dalam mengambil barang dari semua bagian bisnismu di Wuzhu, bagaimana?" Dengan sangat gembira, Zuofan berkata dengan ringan. Wu Ranze mengangguk dengan ganas, dan Wu Ranze juga setuju. "Tentu saja, ini dia, ini adalah kartu bisnis agung dari perusahaan kami, tolong terima. Dengan ini, kemanapun Anda pergi, suami Anda dapat mengurus semuanya. Pilih. Anda tahu, kartu tertinggi ini hanya 5 di 5 negara bagian, Anda yang ke-6. 5 potong, iya." Gubernur Wuzhu memenuhi syarat untuk memegang bahan-bahan yang diperlukan di masa perang. "Kami juga membantu untuk transportasi." Senyum misterius, kata Wu Ranze pelan. Meliriknya dalam-dalam, Zuofan juga mengangguk, mereka ternyata kaya perang. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak keberatan, dia tetap sama. Jadi dia mengangkat cincin itu dan berkata, "Tuan, 100.000 tambang batu iblis ini memberimu. Aku berharap mendapatkan kabar baikmu secepat mungkin." "Oke, Tuan, yakinlah." Sentuh. 2 cincin dipasangkan, dan ruang bergeser. Sejumlah besar batu hitam langsung melewati cincin Wu Ranze. Zuofan juga menerima kartu emas tertinggi dan menerimanya. Segera setelah itu, dia membawa Ti kuno dan pergi dari sini. Wu Ranze dan lelaki tua itu mengirim mereka jauh-jauh dan mengirim mereka langsung keluar dari aula tanpa henti.
Melihat pemandangan ini, yang lain di aula tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian menatap Zuofan dengan mata penuh kejutan. Di mana orang ini keramat, cukup mengganggu putra sulung untuk membicarakan bisnis secara pribadi. Putra sulung masih dikirim keluar dari aula sepanjang jalan? Anda tahu, bahkan tamu-tamu terhormat, putra tertua berhenti sebelum dikirim ke aula, tapi hari ini. Putra kedua terluka di depan rumah sakit. Pada saat ini, sosok bergegas datang ke Wu Ranze dan berbisik. Beberapa penjaga di depan kamar dagang mendongak dan membantu Gongxi untuk memeriksa lukanya. Tanpa memandangnya sama sekali, Wu Ranze hanya berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, dia memintanya. Juga, lihat dia baru-baru ini, jangan mengejutkan para tamu. Kemudian dia datang ke Zuofan lagi dan berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan, tolong, saya telah mengatur penginapan untuk Anda. Silakan perhatikan, jika Anda tidak puas, Anda dapat berbicara dengan siapapun di penginapan. Seluruh kota Jujin akan mengikuti niat Anda. Sekarang saya ingin menunjukkan urusan bisnis saya kepada ayah saya. Saya mungkin tidak dapat menemani saya dalam beberapa hari terakhir. Tolong Hai Han. Tanpa bicara, Zuofan hanya mengangguk ringan, karena tidak ada yang perlu dibicarakan dengan robot seperti itu. Siapa kamu? Baru saja menyerang putraku sekarang, dan kita akan melakukannya lagi? Tiba-tiba, ada suara keras. Tiba-tiba, Zuofan berbalik dan melihat, tetapi dia melihat bahwa orang itu bukan orang lain, putra kedua yang baru saja memanjat. Namun, tidak menunggunya berbicara, Wu Ranze sudah berbisik, Putri, jangan membodohi, mengganggu tamu-tamu terhormat, dan melihat bagaimana ayahmu membersihkanmu. Apakah kamu lupa 3 tahun yang lalu? Aku tidak bisa melupakan 3 tahun lalu, aku menjadi semakin tidak nyaman dengan kalian para pejabat tinggi. Mengepalkan giginya dengan keras. Kedua putra itu berteriak pada Zuofan dan berkata, ada jenis yang kami pilih, Wu Randong itu tidak akan pernah digulingkan olehmu lagi. Wu Randong, alisnya terangkat, Zuofan mengangkat matanya dan meliriknya, tetapi dia tersenyum misterius, tidak lagi menatapnya, berjalan menjauh dari pengadilan, dan lelaki tua itu menunggunya. Wu Ranze melambaikan penjagaannya, menyeret saudara laki-lakinya yang kedua yang masih berteriak, dan menyelinap ke rumah bangsawan tinggi.